Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini diangkat dari karya besar S.H. Mintarja yang sangat populer di masanya. Berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau dengan judul Kisah Arya Manggada. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-102. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Manggada dan Laksono mengangguk-angguk. Dingin malam yang kemudian turun memang mulai terasa menyentuh kulit. Tetapi mereka sebelumnya juga sering melepas baju mereka di malam hari. Bahkan ketika mereka masih menempa diri, maka mereka sudah terbiasa berada di hutan tanpa baju, meskipun tidak mengenakan pakaian khusus dari kulit kayu. Malam itu Manggada dan Laksono masih belum mengalami laku yang sebenarnya, selain hanya berjalan menyusuri hutan yang sepi itu. Sekali-sekali jika mereka sampai di tempat yang agak lapang, mereka sempat memandangi bulatnya bulan dari sela-sela dedaunan. Namun kemudian langit pun rasa-rasanya segera menjadi pekat sekali setelah mereka menyusup kembali di antara pohon-pohon raksasa. Tetapi malam itu, Ki Pandi sudah mengatakan bahwa sejak esok pagi mereka akan benar-benar menjalani laku Topo Ngidang. Demikianlah, lewat tengah malam mereka mencari tempat untuk tidur. Menurut Ki Pandi, yang terbaik bagi mereka adalah tidur di atas dahan yang besar. Manggada dan Laksono sependapat. Mereka pernah mengalaminya, tidur di atas dahan sebatang pohon yang besar. Tetapi Ki Pandi minta keduanya tetap berhati-hati. Salah seorang dari antara kalian harus tetap terjaga. Di sini ada sejenis harimau yang berkeliaran di dahan-dahan, macan kumbang yang berwarna hitam. Selain itu, mungkin kera-kera yang nakal akan dapat juga mengganggu. Selain binatang-binatang berkaki dan buas, maka ular harus mendapat perhatian mereka pula. Malam itu Manggada dan Laksono memang sulit untuk dapat tidur. Rasa-rasanya mereka berharap bahwa harimau-harimau peliharaan Ki Pandi akan lewat. Kehadiran kedua ekor harimau itu akan dapat membuat mereka lebih tenang. Tetapi agaknya Ki Pandi sudah memberi isyarat agar kedua ekor harimaunya itu menjauh. Namun meskipun hanya sesaat-sesaat, Manggada dan Laksono dapat juga tidur bergantian. Ketika bulan tenggelam serta cahaya fajar mulai nampak, maka Manggada yang menggeliat sambil duduk di alas dahan yang besar itu berkata, "Di mana kita mandi?" "Siapa yang akan mandi?" bertanya Ki Pandi. "Aku, kita, bukankah kita akan mandi?" "Kita tidak perlu mandi dengan teratur sebagaimana sebelumnya. Mungkin nanti, besok atau lusa, kita akan menyeberangi sungai yang mengalir di tengah-tengah hutan ini. Dalam kesempatan itu, kita sekaligus akan mandi," jawab Ki Pandi. Manggada dan Laksono saling berpandangan sejenak, namun kemudian Laksono pun bertanya, "Jadi, mungkin kita belum tentu mandi dalam sehari. Justru saat kita bergulat dengan tanah berlumpur, pepohonan, dan sampah yang tertimbun karena daun-daun kering yang berguguran. Bahkan mungkin lugut yang gatal dari beberapa jenis pohon dan dedaunan. Bahkan juga keringat kita sendiri yang tentu akan banyak mengalir.
Ki Pandi mengangguk sambil menjawab, "Iya, kita tidak akan mandi, kecuali jika kita menyeberangi sungai. Tetapi ingat, bahwa di gedung di tikungan sungai yang mengalir di hutan ini, banyak terdapat buaya kerdil yang sangat liar dan buas." Manggada dan Laksono hanya dapat mengangguk-angguk saja. Nah, sekarang kita benar-benar akan melakukan topo ngidang itu. Marilah, ikuti aku. Kita akan menjelajahi hutan ini. Tentu saja pertama-tama untuk mengenalinya, namun kemudian benar-benar memperhatikan dan memahami isinya. Ki Pandi berhenti sejenak, lalu katanya lagi, "Topo ngidang yang sebenarnya termasuk topo bisu. Tetapi kita tidak akan melakukannya. Kita akan tetap berbicara, karena kita memang dapat berbicara." Manggada dan Laksono itu pun kemudian melangkah mengikuti Ki Pandi yang bongkok itu. Mula-mula mereka berjalan saja di antara pohon-pohon raksasa. Sekali-sekali mereka memang melihat semak-semak yang berguncang. Seekor kijang berlari dengan kencangnya. Ki Pandi itu berjalan semakin lama semakin cepat. Bahkan kemudian ia mulai berlari-lari kecil, menyusup semak-semak dan meloncati batang-batang kayu yang roboh itu. Manggada dan Laksono hanya mengikutinya saja. Keduanya juga ikut menyusup semak-semak dan meloncati batang-batang kayu yang roboh. Demikianlah, maka mereka telah melintas hutan yang panjang itu. Ketika mereka sampai di sebuah rawa-rawa yang menggenang, maka mereka telah melingkari tepi-tepi rawa itu. Berbagai tumbuh-tumbuhan air tumbuh di dalam rawa-rawa itu. Tidak kalah lebatnya dengan batang-batang pohon yang tumbuh di tanah. Pada hari yang pertama itu, agaknya Ki Pandi masih belum memperkenalkan Manggada dan Laksono dengan isi rawa-rawa itu. Karena itu, maka mereka tidak berhenti. Hanya kaki-kaki mereka sajalah yang berdecak pada air berlumpur di ujung rawa-rawa itu. Ki Pandi memang belum membawa anak-anak muda itu sepenuhnya pada laku yang terlalu berat. Tetapi Ki Pandi menuntun sedikit demi sedikit agar keduanya tidak mengalami gangguan badani, juga jiwani. Namun ternyata Manggada dan Laksono yang dengan mantap menjalani laku itu telah menunjukkan betapa mereka dengan sungguh-sungguh melakukan apa saja yang diperintahkan oleh Ki Pandi. Sejak hari yang pertama, mereka telah menunjukkan bahwa mereka memiliki bekal yang cukup banyak untuk meningkat pada jenjang kemampuan berikut dan berikutnya. Dengan demikian maka Ki Pandi pun menjadi semakin berharap atas kedua orang anak muda itu. Seperti yang direncanakannya, maka dari hari ke hari, laku yang dijalani menjadi semakin berat. Mereka tidak saja berlari-lari menyusuri hutan itu sejak matahari belum terbit, tetapi mereka juga mulai berhubungan dengan penghuninya. Mereka mulai memperhatikan isi hutan itu, dari jenis binatang yang kecil sampai pada binatang yang terbesar yang terdapat di hutan itu. Berkali-kali mereka bertemu dengan harimau yang bukan milik Ki Pandi. Namun jika masih ada kemungkinan untuk menghindar, mereka selalu menghindarinya. Yang mereka perhatikan bagaimana binatang-binatang itu mempertahankan hidupnya di dalam garangnya pergaulan di dalam rimba yang lebat. Tetapi semakin lama mereka berada di hutan itu, maka mereka tidak selalu dapat menghindari pertarungan yang keras melawan binatang-binatang liar di dalam hutan itu.
beberapa jenis harimau pernah mereka hadapi. Namun mereka masih menghindar jika bertemu dengan sekelompok anjing hutan liar yang sangat berbahaya. Jika tidak mungkin lagi menghindar, maka Ki Pandi terpaksa memanggil kedua ekor harimaunya untuk mengusir anjing-anjing hutan yang ganas dan licik itu. Namun yang biasa dilakukan oleh ketiga orang itu jika mereka bertemu dengan gerombolan anjing liar adalah dengan memanjat sebatang pohon. Yang menarik perhatian mereka adalah sekelompok buaya kerdil yang hidup di dalam kedung, sebuah tikungan sungai yang airnya cukup dalam, seperti yang diceritakan oleh Ki Pandi. Maka Manggada dan Laksono juga sempat melihat pertarungan yang mengerikan antara sekelompok buaya kerdil melawan sekelompok anjing hutan liar yang lapar. Pertarungan itu dimulai ketika beberapa ekor anjing hutan yang haus minum dari air kedung itu. Tiba-tiba saja seekor di antaranya telah disambar oleh seekor buaya kerdil. Lengking anjing itu ternyata telah memanggil segerombolan kawan-kawannya. Dengan demikian maka pertarungan pun tidak dapat dihindarkan ketika sekelompok buaya kerdil naik ke darat. Manggada dan Laksono yang sudah memiliki pengalaman menghadapi benturan kekerasan masih juga merasa sangat ngeri menyaksikan apa yang terjadi. Kedung itu menjadi merah. Mereka tidak jelas melihat bagaimana pertarungan itu berakhir. Namun yang nampak kemudian adalah beberapa ekor anjing hutan terseret ke dalam kedung, sementara beberapa ekor buaya kerdil yang berkulit keras itu dapat juga terkoyak oleh gigi-gigi tajam anjing liar, sehingga beberapa ekor di antaranya harus tertinggal di darat, mati. Itulah akibat jika terjadi pertempuran, berkata Ki Pandi. Bukan saja antara binatang liar yang puas, tetapi pertempuran antara sekelompok manusia melawan kelompok yang lain. Akibatnya akan sama saja sebagaimana kau lihat yang terjadi di rumah Kiai Windukusumo. Manggada dan Laksono mengangguk-angguk. Sementara itu, Ki Pandi pun berkata selanjutnya, apalagi manusia mempunyai akal dan penalaran, mereka dapat berbuat lebih jahat dari binatang-binatang liar itu. Manggada dan Laksono masih saja mendengarkan keterangan Ki Pandi itu sambil mengangguk-angguk. Demikianlah selama Topo Ngidang banyak sekali yang dapat dilihat oleh Manggada dan Laksono. Sementara itu, selama berada di hutan itu, Manggada dan Laksono telah menempa diri mereka pula. Selama menjalani laku, maka mereka makan apa saja yang mereka dapatkan di hutan itu. Apa yang dapat dimakan oleh seekor kijang, maka mereka pun dapat pula memakannya. Tetapi lebih dari itu, maka mereka pun makan apa yang dapat dimakan oleh seekor kera, bahkan apa yang dapat dimakan oleh seekor harimau. Sebagaimana dikatakan oleh Ki Pandi, bahwa mereka tidak menjadi seekor kijang, tetapi mereka tetap berlandaskan akal budi mereka. Karena itu, maka mereka pun tetap menggunakan kemampuan membuat api, kemampuan yang tidak dapat dilakukan seekor harimau jika harimau itu berhasil menangkap seekor kijang atau rusa. Dalam laku Topo Ngidang, maka Manggada dan Laksono hampir di setiap dini hari berlari-lari kencang, seperti seekor kijang yang sedang diburu oleh seekor harimau.
menyusup di antara pohon-pohon perdu, melingkari pepohonan, meloncati batang-batang kayu yang melintang, menyusuri tepi rawa-rawa, menyeberangi sungai dan berloncatan di atas bebatuan, serta mengatasi rintangan-rintangan yang lain. Mereka juga melatih ketajaman penglihatan mereka, kepekaan mereka terhadap keadaan di sekitarnya, namun juga pernafasan mereka. Dari kehidupan berbagai macam binatang, mereka mendapatkan berbagai macam unsur gerak yang dapat mengisi kekurangan penguasaan mereka atas unsur-unsur gerak yang telah mereka pelajari, keterampilan mempergunakan tangan dan kaki, serta ketajaman naluri dan panggraito. Ki Pandi yang mengamati kedua orang anak muda itu memang meyakini bahwa keduanya akan mendapatkan sesuatu yang sangat berharga selama 1 bulan berada di dalam hutan. Bukan saja kemampuan dalam olah kanuragan, serta peningkatan tenaga dan daya tahan mereka, tetapi juga ketahanan jiwani yang akan dapat menjadi pendukung landasan pribadi mereka. Dalam pada itu, dari hari ke hari, malam pun rasa-rasanya menjadi semakin gelap. Sedikit demi sedikit, kebulatan bulan pun menjadi semakin menyusut, sehingga malam pun menjadi gelap pekat. Namun Manggada dan Laksono menjadi terbiasa dengan gelapnya malam di dalam hutan. Selain latihan yang dilakukan sedikit demi sedikit sesuai dengan susutnya cahaya bulan, keduanya memang sudah berbekal ketajaman penglihatan dan pendengaran, sehingga sebagaimana sebilah mata pisau yang tajam yang selalu diasah akan menjadi semakin tajam pula. Dengan demikian, maka apa yang dapat dicapai oleh Manggada dan Laksono selama mereka berada di hutan dalam laku Topong Hidang ternyata melampaui apa yang diperkirakan oleh Ki Pandi. Ketika bulan gelap, maka Manggada dan Laksono telah mampu menyerap pengalaman, pengenalan dan pengetahuan sebagaimana diperkirakan akan dapat diserap dalam jarak waktu dari purnama sampai ke purnama. Demikian pula peningkatan kekuatan, keterampilan dan ketahanan tubuhnya. Namun Ki Pandi tidak menghentikan laku Topong Hidang itu hanya setengah bulan. Laku itu pun dilanjutkan hingga batas waktu yang sudah ditetapkan, namun dengan hasil yang jauh lebih banyak dari yang diharapkan. Justru setelah melihat hasil dari laku yang dijalani oleh Manggada dan Laksono, maka pada hari-hari terakhir, Ki Pandi telah membawa anak-anak muda itu memasuki satu laku yang lebih berat. 3 malam mereka akan menjalani laku dengan berendam di sungai. Mereka memilih tempat yang agak jauh dari gedung, sarang buaya-buaya kerdil yang buas itu. Kemudian 3 malam terakhir, mereka berada di hutan itu. Menjelang bulan purnama, mereka akan menjalani laku Topong Ngalong. Di malam hari mereka akan bergayut pada dahan sebatang pohon yang tinggi dengan kaki mereka. Sementara di siang hari, mereka tetap menjelajahi hutan itu dari ujung sampai ke ujung. Mereka sempat melengkapi pengenalan mereka dengan kehidupan burung-burung, dari burung-burung kecil sampai pada burung-burung buas yang berparuh melengkung. Sekali-sekali mereka berlama-lama berada di bawah sebatang pohon raksasa yang menjadi sarang burung elang yang buas. Namun mereka pun kadang-kadang berdiri di tepi hutan, melihat burung alap-alap meluncur memburu mangsanya. Namun mereka pun melihat bagaimana sejenis burung tekukur mampu melepaskan diri dari terkaman burung alap-alap yang mampu terbang lebih cepat
dari burung yang diburunya. Di kesempatan lain, mereka melihat seekor burung seri gunting yang bertarung melawan burung elang yang lebih besar dan buas. Namun kecepatan gerak burung yang lebih kecil itu membuat lawannya menjadi bingung, sehingga elang itu merasa lebih baik menyingkir saja. Demikianlah, hari pun merangkak terus, sehingga akhirnya laku Topo Ngidang berendam di air serta Topo Ngalong telah selesai dijalaninya. Sementara itu, di malam-malam terakhir, langit menjadi terang kembali. Bulan yang gelap semakin lama menjadi semakin terang, sehingga akhirnya sampailah mereka pada malam purnama. Bulan bulat bertengger di langit, bintang nampak gemerlapan, selembar-selembar awan yang tipis mengalir di hembus angin. Kipandi menganggap laku yang dijalani oleh Manggada dan Laksono sudah selesai. Menjelang tengah malam, saat inilah bulan berada di puncak. Ketiga orang itu pun telah mandi keramas di sungai. Mereka membersihkan semua kotoran yang melekat di tubuh mereka. Karena selama mereka menjalani laku, mereka tidak dapat mandi setiap hari. Beruntunglah bahwa mereka menjalani laku dengan berendam di dalam air selama 3 malam berturut-turut, sehingga kotoran di tubuh mereka hanyut di bawah arus sungai itu. Selesai dengan mandi keramas, maka mereka pun telah mencari pakaian mereka yang mereka simpan. Mereka mulai menanggalkan pakaian mereka yang dibuat dari kulit kayu, diikat dengan tali serat pada pinggangnya. Demikian mereka mengenakan pakaian mereka, maka rasa-rasanya tubuh mereka menjadi hangat. Seluruh tubuh mereka seakan-akan telah terbungkus rapat. Setelah sebulan mereka mengenakan pakaian dari kulit kayu, maka rasa-rasanya dengan berpakaian lengkap, gerak mereka memang menjadi lebih terbatas. Menjelang dini hari, maka mereka pun telah mempersiapkan diri untuk keluar dari hutan itu. Kipandi mempergunakan kesempatan itu untuk berbicara bersungguh-sungguh dengan Manggada dan Laksono yang telah selesai menjalani laku. Anak-anak, berkata Kipandi, kalian telah melihat, mendengar dan mengalami peristiwa yang bermacam-macam di dalam hutan ini. Kalian telah berlatih dan menempa diri dengan berbagai macam cara. Kalian juga menempa jiwa kalian, sehingga kalian menemukan arti dari kesabaran, ketekunan, keuletan, ketabahan, dan lebih daripada itu. Kalian telah lebih banyak mengenali ciptaan dari Yang Maha Agung. Kalian lebih banyak melihat perbedaan antara kehidupan berjenis-jenis binatang dengan kehidupan manusia yang berakal budi. Di rimba ini, siapa yang kuat, ialah yang menang, tanpa menghiraukan kebenaran dan keadilan. Tidak ada usaha dari binatang-binatang itu untuk melindungi yang lemah dan melawan kelaliman. Dengan demikian, maka kalian akan lebih menghormati nilai-nilai yang dijunjung oleh kita manusia. Jika kita tidak mau disamakan dengan binatang yang hidup di hutan, kita bukan makhluk yang menganut tatanan kehidupan rimba. Siapa yang kuat, ialah yang akan menang. Manggada dan Laksono mengangguk-angguk, namun kata-kata Kipandi itu benar-benar telah menyentuh hatinya. Dengan demikian semakin terasa pula bahwa Sang Maha Pencipta yang bersifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang memberikan kita akal dan pikiran yang dapat membedakan baik dan buruk, dan tidak menempuh kehidupan
sebagaimana kehidupan di dalam rimba yang lebat itu. Namun Ki Pandi itu pun kemudian berkata, "Meskipun demikian anak-anak muda, di lingkungan tatanan kehidupan manusia yang sewajarnya itu, masih ada juga yang menjalaninya sebagaimana tatanan kehidupan di dalam rimba. Ada 1-2 orang, bahkan 1-2 kelompok orang yang menganggap dalam tatanan kehidupan manusia itu juga berlaku paugeran. Siapakah yang kuat, merekalah yang menang. Bahkan ada yang menganggap bahwa menelan sesamanya dapat menjadi pilihan yang sah untuk mencapai maksud serta keinginannya." Manggada dan Laksono masih saja mengangguk-angguk, tetapi mereka tidak menjawab. Sedangkan Ki Pandi masih berkata selanjutnya, "Nah, dalam kehidupan yang demikian, di antara orang-orang yang menghormati tata nilai kehidupan, serta mereka yang sama sekali tidak menghargainya, kita harus menempatkan diri kita sebaik-baiknya. Kita yang telah mengenali tata kehidupan manusia dan tata kehidupan binatang di hutan, tentu akan mampu dengan landasan nalar dan budi memilih yang terbaik bagi kita dan bertanggung jawab kepada Sang Pencipta." Manggada dan Laksono masih saja mengangguk-angguk, namun dari sela-sela bibirnya, Manggada berdesis, "Kami mengerti, Ki Pandi." "Bagus," berkata Ki Pandi. "Jika demikian, mulai besok kita akan memasuki kembali dunia kita dalam tatanan hidup makhluk Sang Pencipta yang dianugerahi akal dan pikiran." Dengan demikian, maka Ki Pandi pun membawa 2 orang anak muda itu keluar dari hutan. Bulan yang bulat telah jauh condong di sebelah barat, namun sinarnya masih nampak gemerlapan memantul dari wajah dedaunan. Manggada dan Laksono kemudian berdiri di padang perdu yang luas bersambung bulak persawahan yang membentang sampai ke Cakrawala. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan ikuti terus kisah Arya Manggada pada episode berikutnya. Sampai jumpa.